Ya, shalom. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam semua. Ya, puji Tuhan, biarlah pujian terakhir tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah sungguh-sungguh penolong dalam hidup kita ya, saudara. Penolong dalam hidup kita, terutama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu. Ya, rasanya kalau kekuatan manusia ya siapa yang sanggup ya, saudara. Tokoh-tokoh Alkitab pun juga merasa ketidaksanggupan itu. Ya, bahkan ada orang yang nggak mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena hidupku belum sesuai dengan standarnya Tuhan, katanya gitu. Saya masih bisa jatuh dalam dosa, penuh kelemahan, penuh keterbatasan, katanya begitu. Sehingga itu yang menjadi alasan sehingga tidak mau melayani Tuhan. Apakah ada di antara kita yang seperti itu, Bapak Ibu? Jadi merasa penuh kekurangan, penuh keterbatasan, kemudian tidak bisa melakukan. Jadi lebih baik gak usah melayani Tuhan saja. Ya, penuh kekurangan. Nah, itu yang jadi alasan, Bapak Ibu. Nah, ketika mahasiswa saya bertanya begitu, lalu saya tanya balik kepada dia. Perhatikan Musa, ya, perhatikan mundur lagi Abraham, ya, Ishak, Yakub, ya, Musa, betul? Raja Daud, Salomo, kemudian Paulus, kemudian Petrus. Itu orang-orang itu bagaimana? Apakah sudah sempurna semua? Enggak kan, saudara? Enggak kan? Mereka juga ada kelemahannya, ada keterbatasannya juga, saudara-saudara. Ya, tapi mereka mau melayani Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi sebenarnya ada nggak alasan untuk menolak melayani Dia? Dengan alasan penuh keterbatasan, penuh kekurangan, ya belum sempurna, masih melakukan yang salah. Coba saudara, ada nggak alasan begitu? Ternyata nggak ada. Ya, kita lihat di Alkitab, ya kecuali Yesus saja yang benar-benar sempurna, Bapak Ibu. Tapi tokoh-tokoh yang lain nggak begitu, saudara. Nah, ketika saya menyampaikan itu, iya ya, mana yang sempurna, mana yang sudah jadi baik, ya mana yang sudah benar-benar jadi benar, tidak pernah melakukan kesalahan, ya penuh kelemahan, keterbatasan, mana? Nggak ada, Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita bersyukur bisa melayani Tuhan. Nah, temanya Bapak Ibu hari ini tentang kerajaan 1000 tahun. Jangan ditambahi lagi damai. Ayatnya nggak ada, saudara. Yang ada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan pun juga nggak ada. Bunyinya di situ adalah memerintah bersama Tuhan selama 1000 tahun. Nah, jadi kata kerajaannya itu juga nggak ada, saudara. Ya, tapi di luaran yang kita dengar begitu ya, bahkan ditambahi kerajaan 1000 tahun damai. Padahal damainya itu nggak ada, Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari tema ini Bapak Ibu memahami apa? Kerajaan 1000 tahun. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Kalau seandainya ada yang tanya, lalu jawabnya bagaimana? Nah, sederhananya begitu aja, saudara. Waktu ada anak atau siapapun baca surat Wahyu, lalu ketemu ada memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya, kira-kira saudara jelasinnya gimana? Ada yang mau sampaikan? Yes, Pak Har dulu aja bagian ibadah. Apa Pak? Kerajaan 1000 tahun. Nah, sudah dengar toh istilah itu? Tahun itu cuma apa ya? Perumpamaan aja, suatu Perumpamaan. bukan perumpamaan apa? Ya, figuratif. Nah, figuratif. Simbol. Simbol aja. Bahwa kerajaan 1000 tahun itu sebetulnya adalah satu masa di mana Yesus sejak kedatangan Yesus pertama sampai sekarang ini itu namanya kerajaan 1000 tahun. Zaman sekarang itu, Pak. Oke. Udah, amin, pulang. Udah dijelasin ya. Ya, jadi Bapak Ibu, kerajaan 1000 tahun kan sudah terjadi apa belum terjadi? Kalau Pak Har sudah terjadi ya. Saat ini ya, sekarang ya. Oke, memerintah bersama dengan Yesus. Berarti yang jadi pemimpin, yang jadi raja siapa? Ya Yesus kan. Yesus jadi rajanya kapan? Sudah apa belum? Ya di surga dia jadi raja. Terus di dunia ini dia jadi raja nggak? Di mana dia memerintah? Di gereja kan, Bapak Ibu. Jadi gereja yang memerintah, yang jadi raja itu Yesus, saudara. Bukan hamba Tuhan, bukan majelis, bukan manusia, bukan.
Nah ini harus kita ingat ya saudara. Tapi celakanya yang terjadi, gereja yang memerintah bukan Tuhan tapi manusia. Nah ketika kita belajar tentang kerajaan 1000 tahun, memerintah bersama dengan Yesus, Bapak Ibu. Jadi Yesus yang harus jadi raja, Yesus yang harus jadi pemimpin. Dan Yesus jadi raja, Yesus jadi pemimpin itu di mana? Ya di dalam gereja kita. Bisa jadi dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Dia yang jadi raja, dia yang jadi pemimpin. Ya, memang ada orang yang memahaminya, Bapak Ibu, belum terjadi, Pak. Jadi kalau Pak Har tadi ternyata sudah banyak baca buku ya, saudara-saudara ya. Jadi Yesus datang yang pertama, kemudian sampai kedatangannya dia kembali. Nah, masa ini yang disebut dengan masa gereja, ini yang disebut dengan kerajaan atau apa tadi yang dikatakan 1000 tahun. Ya, jadi sampai dia datang kembali, jadi dia datang pertama sampai dia datang kembali dengan tatanan zaman gereja, itu yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Ya mungkin ada yang nggak sepakat, karena berpikirnya apa? Kerajaan 1000 tahun itu kapan, saudara? Besok. Nah, ada memang pemahaman yang begitu, besok. Jadi setelah Yesus datang kembali yang kedua kali, barulah dia memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun dan dikatakan lagi apa? Di bumi, katanya gitu. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Nah, kitab Wahyu, ya ini loh Bapak Ibu. Ada orang yang belajar kitab Wahyu itu takut. Ya, kenapa takut? Mengerikan katanya. Betul ya? Ada kisah-kisah yang menakutkan. Tapi sebenarnya waktu kita baca surat Wahyu, justru sebaliknya. Kebalikannya Bapak Ibu. Karena surat Wahyu itu berisi apa? Penghiburan, berisi sukacita, berisi pengharapan. Ya, kenapa? Karena orang percaya pada masa itu teraniaya, Bapak Ibu. Menderita. Nah, namanya teraniaya, menderita, penuh dengan kesulitan, perlu apa? Perlu hiburan, perlu kekuatan, perlu pengharapan. Makanya Rasul Yohanes disuruh Tuhan untuk menuliskan surat yang namanya surat Wahyu. Nah, jadi karakteristiknya kalau Bapak Ibu baca ya, kerajaan 1000 tahun nanti muncul di Wahyu pasal 20 ya. Bersifat nubuatan, setuju? Nubuatan yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Betul ya, saudara? Sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Yang sudah terjadi digambarkan seperti apa? Wahyu pasal 12. Ada seorang perempuan yang mengandung, terus mau melahirkan anak laki-laki, lalu datanglah si ular, si naga yang akan apa saudara? Membunuh anak laki-laki itu. Nah, itu Rasul Yohanes mengatakan itu pada jemaat. Itu kira-kira nubuatan akan terjadi atau itu sebenarnya sudah terjadi? Nah, ada yang mengatakan perempuan itu kan lambang dari gereja. Ya, ada yang menafsirkan begitu. Gereja-gereja sinode menafsirkan perempuan itu gambaran dari gereja. Terus gereja itu mengandung anak laki-laki, lalu kalau anaknya itu lahir menjadi santapan dari si iblis, si ular itu. Lah terus anak gereja itu sopo? Nah, ketika saya tanya begitu, jawabannya apa? Sampai hari ini masih belum tahu. Katanya gitu, saudara. Lah kalau belum tahu berarti pemahamanmu, penafsiranmu itu dipertanyakan ulang. Betul loh, Bapak Ibu Saudara? Lah kalau gereja mengandung lalu melahirkan anak, terus anaknya model kayak apa? Dia juga nggak tahu. Bahkan anak itu dikatakan bukan jamak toh, saudara, tunggal, seorang. Dan nanti si iblis akan menyerangnya, mau merampasnya, mau membunuhnya. Tetapi Alkitab berkata apa, saudara? Perempuan itu dilarikan ke padang gurun. Nah, ini kisah apa sebenarnya? Sudah terjadi apa belum? Mengingatkan tentang apa? Perempuan yang mengandung melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu kalau lahir akan dibunuh. Mengingatkan apa? Haleluya. Ya, Ibu Maria waktu mengandung bayi Yesus, waktu lahir diancam pembunuhan oleh Herodes. Kemudian oleh Tuhan diberi mimpi, pergilah ke padang gurun. Gampang tuh, saudara? Iya, itu. Jadi orang Kristen mula-mula diberitahu, ini loh sudah terjadi model begini. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, berisi penglihatan-penglihatan, kemudian ada nama samaran.
Ya, seperti apa saudara? Nama manusia 666 triple six ya, 666. Oh bagus ya. Plat mobil saudara ada yang 666. Bagus ya. Pak Ludah kalau ngurus plat mobil 3 angka kembar 666 gitu kira-kira. Berapa ya? Mahal nggak? Jangan sampai saudara berkata, waduh, mobil itu miliknya antikristus, padahal punya Pak Bambang saudara. Ya nggak ada hubungannya kan gitu saudara. Nah itu nama samaran. Terus apa lagi? Simbol-simbol angka-angka. Bapak Ibu. Kemudian mengapa orang Kristen mula-mula pada saat itu berkomunikasinya pakai simbol-simbol. Nah ini yang penting saudara. Dan surat Wahyu banyak simbol-simbol begitu kan. Ada orang mengendarai kuda merah, bukan kuda lumping ya Bapak Ibu ya. Di situ ada abu-abu lah macam-macam. Nah, itu kan simbol-simbol semua. Ada ular kepala 7. Di Jatim Park berapa itu patungnya ular kepala 7 itu? Saya ingat itu. Awal-awal ya Jatim Park 1 mungkin ya atau 2. Jadi ada patung ular kepala 7. Oh bagus sih. Lihat di surat Wahyu. Nah, itu kan simbol gambaran dari raja, pemerintah, penguasa yang antikristus melawan Tuhan dan lain sebagainya. Nah banyak simbol-simbol. Pertanyaannya kenapa kok memakai simbol-simbol? Orang Kristen berkomunikasinya pakai simbol. Kenapa saudara? Supaya tidak ketahuan oleh pemerintah Roma. Ya jadi kalau tentara lagi komunikasi kan pakai simbol-simbol loh. Supaya musuh nggak tahu. Nah itu yang dilakukan oleh orang percaya pada masa surat Wahyu, sehingga komunikasinya pakai simbol, sehingga pemerintah Roma yang kejam, yang antikristus itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang percaya. Nah mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Kita bicara Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Ya ini dibagi dua. Yang pertama ini soal iblis Bapak Ibu ya. Jadi namanya itu ada 4. Ini ada di Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Sudah jangan ditambahin nama lagi. Ya, jadi namanya naga, si ular tua, iblis dan Satan. Bukan setan, Satan. Karena memang kata Ibraninya Satan. Kata Yunaninya diabolos. Jadi yang suka bolosan anaknya ya nggak ada hubungannya. Itu bahasa Yunaninya diabolos memang, saudara. Ya, nah itu namanya dia. Nah kalau di kitab Wahyu, Yesaya kita ketemu Lewiatan. Nah itu memang ya namanya dia juga sih saudara. Ya sudah itu namanya. Kalau saya ngajar di kelas saya kasih nama ini loh. Berarti nama satunya yang lebih terkenal itu bukan namanya. Siapa yang lebih terkenal dari 4 nama ini? Si iblis disebut Tante Lucy ya. Tante Lucy saudara. Lucifer itu malah bukan namanya. Itu sebenarnya nama yang keren loh. Kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki beri nama Lucifer mau? Wah kayaknya dibully saudara. Wah anak setan kamu itu. Berarti bapakmu setan. Mungkin gitu. Padahal arti Lucifer itu bagus Bapak Ibu. Ya apa artinya? Pembawa terang. Saudara ini pembawa terang apa bukan? Kamu adalah terang dunia. Ya kan? Berarti saudara Lucifer juga kan? Amin. Ya mungkin saudara baru dengar. Ya tapi ketika saya pelajari, saya selidiki, saudara, Lucifer itu disebut apa saudara? Bintang timur. Itu terjemahan King James-nya kan Lucifer. Yesaya 14. Siapa yang disebut bintang timur di situ? Setan? Enggak. Raja Babel. Raja Babel dengan segala kemegahan, kebesaran, jubahnya yang berwarna-warni yang menyilaukan. Nah itu disebut Lucifer saudara. Bintang timur. Kita masih ingat. Di Wahyu juga disebut bintang timur siapa? Yesus dari suku Yehuda. Dia disebut bintang timur yang gilang gemilang. Nah jadi Yesus itu sebenarnya juga Lucifer. Nah hati-hati. Nanti kalau dipotong, masukkan YouTube, saya dianggap sesat, gitulah saudara. Tapi dari artinya pembawa terang, pembawa cahaya. Yesus kan terang dunia, betul. Saudara juga terang dunia. Surat Petrus juga mengatakan orang yang membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman itu seperti meletakkan cahaya. Nah itu juga terjemahnya Lucifer loh saudara. Jadi orang Kristen yang memancarkan terang, memancarkan cahaya itu disebut Lucifer.
Nah, tapi kita nggak mau pakai nama itu, Bapak Ibu. Akhirnya nama itu ada di mana, saudara? Iblisnya seneng, sudah dikasih 4 nama, ditambahi 1 nama lagi, dan itu lebih terkenal. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ayo kita lihat dulu. Nanti kalau ada yang bertanya diselesaikan di sekolah minggu Bapak Ibu ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut, bahasa Yunani-nya Abusos, dan suatu rantai besar di tangannya. Terus ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Satu sisi Yesus memerintah 1000 tahun, orang percaya memerintah bersama Yesus 1000 tahun. Sisi lain, iblis diikat selama 1000 tahun. Lalu ayat yang ketiga, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, tadi di awal Pak Har juga mengatakan 1000 itu memang simbol. Jadi bukan 0, 1 sampai 1000. Lalu ada masa nanti kemudian tahun pertama 500, 700, lalu tahun 1000. Bukan Bapak Ibu, memang benar simbol. Kenapa? Nanti coba kita lihat ya. Jadi ada angka simbol 1000 tahun, angka 10 itu mengandung arti angka genap. Betul ya saudara? Jadi 1000 itu 10 pangkat 3 ya. Betul? 10 kali 10 kali 10, 1000 ya. Nah, artinya apa saudara? Simbol bagi genapnya sebuah periode waktu, yaitu sebuah periode waktu panjang yang tidak ditentukan secara pasti. Bapak Ibu, Tuhan mau datang kembali ini, saudara tahu pasti waktunya? Nggak tahu kan? Saudara, semoga kita masih ada, dia datang. Betul? Kita menyaksikan bersama-sama keindahan kemuliaan Tuhan di atas awan-awan itu ya. Sama seperti aku naik ke surga, demikian juga aku akan kembali. Hei orang-orang Galilea, kenapa kamu tertegun, tercengang melihat aku? Nanti aku akan datang dengan cara yang sama. Wah, saya ingat itu saudara. Kalau kita bisa diizinkan Tuhan begitu, wah itu luar biasa ya. Tapi kayaknya kok banyak berangkat duluan ya saudara-saudara. Oke lah. Nah, jadi Bapak Ibu, sebuah periode waktu panjang yang tidak dapat ditentukan kapan betul Tuhan datang kembali, kita nggak tahu. Nah kemudian, nah ini kenapa kok simbol Bapak Ibu? 2 Petrus 3:8 mengatakan apa? 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bukan toh? 1 hari sama seperti, bukan sama dengan. Oke? Nah ada lagu, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tunjungan plaza. Nah itu mau bicara apa pemazmur itu? Mau menunjukkan bahwa kualitas gitu ya, bersama Tuhan, di hadapan Tuhan, keindahannya melebihi lama di tempat lain. Nah itu maknanya begitu saudara. Makanya Alkitab kalau tidak dipelajari dengan baik, kita kan bingung. Ini hurufiah apa figuratif? Ini literal apa simbol? Yang literal difiguratifkan, yang figuratif diliteralkan. Wah bingung Bapak Ibu. Nah itu kelas hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab, perhatikan di situ. Mana yang literal, mana yang figuratif. Jangan sampai yang figuratif diliteralkan, yang literal difiguratifkan. Kalau matamu berdosa, cungkilah. Bener dicungkil? Siapa mata kita yang gak pernah berdosa? Waduh, kita buta semua saudara. Nah itu bukan literal loh Bapak Ibu. Itu figuratif, mau menunjukkan apa? Akibat dosa itu mengerikan, bagaikan mata yang dicungkil, bagaikan tangan yang dipotong, kaki yang dipotong ketika berdosa. Nah kita bisa melihat begitu ya Bapak Ibu. Jadi 1 hari
di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Nah itu kan simbol-simbol semua Bapak Ibu ya. 1 hari sama seperti 1000 tahun. Nah ini orang-orang saintis itu ya, kalau menyelidiki umur bumi, Bambang sudah sampaikan ya hari Selasa yang lalu itu, mau panjang atau pendek, umur bumi itu sudah tua apa masih muda. Ya, kalau kita belajar ilmu pengetahuan, umurnya berapa? Berjuta-juta tahun dan lain sebagainya. Saya masih ingat ketika saya tanya sama profesor yang dari ITB itu ya, Iratius Radiman. Saya tanya, gerejanya Hok Intong Bandung, majelis juga di sana. Lalu saya tanya, Pak, menurut ilmuwan umur bumi itu berapa? Lalu menurut Alkitab kok nggak sampai berjuta-juta begitu ya? Dia kutip ayat ini, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Dia berkata begini, kalau engkau sebagai teolog umur bumi disebut sekian ribu tahun, itu juga benar. Lalu sebagai seorang ilmuwan umur bumi ratusan tahun bahkan jutaan tahun, itu juga benar. Loh, kok sama-sama benar Pak? Iya, karena apa? 1 hari sama seperti 1000 tahun. Jadi engkau mengumpamakan itu hari itu seperti apa? Wah, masuk akal juga ini saudara. Ya, baru itu saya dengar jawaban yang mantap itu dari profesor waktu acara deklat, pembukaan deklat GBI calon pendeta. Waktu itu kita buat seminar kuliah umum dengan tema alam bersaksi tentang Allah. Wah, saya masih ingat saudara. Ya, dia kasih video tentang alam semesta dan lain sebagainya. Intinya apa? Bahwa Tuhan itu Allah yang menciptakan, Allah Maha Kuasa, Allah yang mengatur segala sesuatunya. Tadi tulisannya Pak Deki bagus sekali ya. Saudara baca nggak tulisannya Pak Deki? Dikirim di grup kami sama dikirim ke jemaat. Menyambung apa yang saya sampaikan tentang hai matahari, hai bulan, berhentilah di lembah apa Pak Deki? Ayalon. Di Yosua pasal 10 Bapak Ibu. Jadi waktu perang Yosua berkata, hai matahari, hai bulan, berhenti. Kita mengatakan berhenti. Nah pertanyaannya, yang berhenti itu bulannya, mataharinya, atau buminya? Lupa ya, pelajaran yang lalu-lalu ya Bapak Ibu ya. Jadi matahari dikelilingi bumi atau mataharinya mengelilingi bumi? Podo ya. Nah, yang diam itu kan mataharinya. Kalau saudara bangun pagi matahari di timur, kemudian malam, kecuali hari ini mendung Bapak Ibu ya, nggak kelihatan. Kan kita seolah-olah berkata apa? Matahari yang bergerak ya dari timur ke barat, betul. Tapi sebenarnya yang bergerak itu buminya. Bumi yang mengitari matahari. Bumi dengan planet-planet yang lain mengitari matahari. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah dan Alkitab juga mengajarkan begitu. Ya, sampai siapa itu Galileo Galilei ya, yang mengatakan bahwa bumi yang mengitari matahari akhirnya dia dihukum mati karena dianggap sesat waktu itu. Karena zaman itu dipercayai apa? Yang berputar itu adalah mataharinya. Bapak Ibu, mengerikan ya. Tapi sudah dihukum mati. Padahal terbukti yang dikatakan Galileo ini benar. Ya, saudara mungkin berkata, siapa yang menghukum sampai mati? Orang Kristen juga, gereja Bapak Ibu. Makanya reformator muncul ya 31 Oktober kemarin Bapak Ibu saudara. Sampai profil status saya gambarin selamat hari reformasi. Kenapa? Karena itu penting sekali. Bahkan 31 kemarin ada kelas-kelas juga. Ya, mungkin ada yang nggak tertarik juga ya, 4 jam Bapak Ibu saudara. Nah, coba kita lihat ya. Jadi matahari berhenti, bulan berhenti. Sebenarnya yang berhenti apa? Nah, saya kasih komen ya di situ ya. Buminya yang berhenti. Tapi kenapa kok yang ditulis matahari bulannya? Nah, kita kembali lagi waktu mempelajari Alkitab, ternyata penulis kitab itu menulis yang kelihatan Bapak Ibu. Yang kelihatan itu yang ditulis. Makanya ketika matahari berhenti seharian sampai Yosua berperang dan mengalahkan musuh-musuhnya, itu seolah-olah matahari yang berhenti. Padahal menurut ilmu pengetahuan yang berhenti buminya. Nah, timbul pertanyaan lagi,
Kalau bumi berhenti berapa detik saja, apa yang terjadi? Kiamat, hancur Bapak Ibu. Nah jadi Yosua pasal 10 itu mau menunjukkan apa? Walaupun bumi berhenti, tapi ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 3 mengatakan apa? Dia menopang bumi itu dengan firman-Nya. Itu mujizat sebenarnya. Yang harusnya hancur, kiamat, rusak, kacau, tapi dijaga oleh Tuhan. Waduh, itu satu hal yang luar biasa ya Bapak Ibu. Nah itu yang terjadi. Nah kalau orang liberal atau kelompok Kristen lain yang tidak percaya kepada mujizat, ya silakan saudara. Karena laut Teberau kering, terbelah, mujizat enggak. Itu apa katanya? Kesalahan hukum alam. Itu yang menahan air itu sehingga tidak menyatu, itu adalah kekuatan angin. Ya, enggak percaya. Mujizat Tuhan Bapak Ibu. Masuk akal enggak? Masuk akal ya. Karena di Keluaran itu memang dijelaskan ada angin timur yang menahan kekuatan air itu sehingga orang Israel berjalan di tengah laut yang kering. Betul, saudara. Tapi jangan lupa ada ayat berikutnya. Tuhan yang berkuasa atas angin, Dia memerintahkan angin itu. Makanya khotbah kemarin kan saya mengatakan segala sesuatu bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Petrus juga bisa berjalan di atas air. Itu mujizat. Mujizat Bapak Ibu? Mujizat, ya kan? Kita percaya itu mujizat. Tapi mereka berkata itu bukan mujizat. Airnya beku. Makanya bisa berjalan di atas air. Lah waktu Petrus jatuh karena airnya cair. Lalu saya tanya balik, lah kalau airnya beku, mereka semua itu nangkep ikan loh. Gimana perahunya bisa jalan kalau beku? Jadi malah nggak masuk akal sebenarnya. Ya akal-akalannya dia. Nah Bapak Ibu lihat ya, belajar Alkitab itu kayak begitu Bapak Ibu. Ya jadi ada orang-orang yang nggak mau percaya ya, modelnya alasannya macam-macam begitu. Jadi ayo kita simpulkan. Bapak Ibu, periode 1000 tahun berarti sejarah yang berlangsung dari sejak kedatangan Kristus yang pertama hingga saat sebelum Ia datang kembali. Jadi periode 1000 tahun itu adalah sekarang ini. Ingat ya, 1000-nya bukan 0, 1, 100, 500, 700, 1000. Dulu ada orang yang pakai teori ini. Masih ingat? Itu sudah gak berlaku lagi ya. Zaman saya pemuda, Pak Bambang juga itu kita diajarin, gereja ini podo tabernakel Bapak Ibu. Diajari yang namanya peta zaman sama Bapak Gembala saya. Gitu ya. Jadi 2000 zaman Adam sampai Musa. Lalu Musa sampai Yesus juga 2000. Lalu Yesus sampai zaman gereja sekarang ini 2000. Wis lewat. Ini sudah 2024. Lewat loh Bapak Ibu. Sudah, habis itu udah nggak dipercaya lagi teori yang disebut peta zaman itu. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu dihubungkan dengan satu hari sama dengan 1000 berarti kan 7000 tuh Bapak Ibu. Satu hari 1000 berarti 6 hari 6000. Sekarang ini zaman 1000-nya lagi. Loh wis kelewat Bapak Ibu. Makanya nggak cocok. Nah, jadi zaman gereja, zaman sekarang ini. Terus tadi dikatakan apa Bapak Ibu? Iblis itu dikatakan apa? Dirantai, diikat selama 1000 tahun. Jadi benar kan? Masih ingat ketika Adam dan Hawa berdosa, janji Tuhan kepada manusia apa Bapak Ibu? Keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Betul, saudara. Keturunan Hawa, benih perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Nah, siapa benih perempuan itu? Galatia pasal 4 ayat 4. Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, kapan dia meremukkan menginjak kepala ular itu? Waktu dia lahir? Enggak. Waktu dia mati, waktu dia bangkit. Nah, itu loh Bapak Ibu, kepalanya diremukkan oleh Tuhan. Kepala ular si iblis itu diremukkan oleh Tuhan. Nah ini sesuai ya Bapak Ibu. Jadi zaman Yesus bangkit lalu naik ke surga sampai sekarang, betul ya, digambarkan tadi
iblis diikat selama 1000 tahun. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan pakai rantai kapal di perak itu yang ngikatnya. Karena iblis itu makhluk roh, jadi ini secara rohani. Artinya diikat itu adalah supaya jangan bergerak ke sana kemari. Betul? Ingat di hoki itu ada kepiting toh. Diikat tuh Bapak Ibu. Saya paling suka tuh ke sana lihat kepiting. Enggak beli, larang soalnya Bapak Ibu ya. Hanya lihat saja, nasibmu kepiting diikat kok ya, nggak bisa kemana-mana. Tapi hidup. Kadang-kadang main mata juga dia. Kalau nggak percaya ke hoki sana, lihat. Bapak Ibu. Ya tapi kan diikat. Betul ya, saudara. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu? Sekarang ini kuasa si iblis sudah dibatasi. Pertanyaannya, bagaimana Pak kalau tidak dibatasi? Saudara berpikir, kuasa iblis dibatasi saja, luar biasa dahsyatnya enggak pekerjaannya? Mengganggu orang percaya, mengganggu pelayanan, mengganggu gereja. Luar biasa enggak? Kuasa iblis dibatasi saja masih luar biasa. Jadi walaupun kepalanya remuk, ekornya masih sabut sana, sabut sini, ke sana kemari. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya, kalau kita jadi pemimpin juga begitu ya. Menyerahkan tugas, saudara, kepalanya dipegang, ekornya dilepas. Persis ini saudara ya. Kita seperti Tuhan Yesus ya, injak kepala ular, tapi ekornya masih ke sana kemari. Nah jangan sampai kita kepalanya kita pegangi, ekornya ke sana kemari Bapak Ibu, sehingga yang dimintai tolong nggak bisa buat apa-apa. Percuma juga aku membantu pelayanan, toh akhirnya aku masih dikendalikan dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, coba kita merenungkan kuasa iblis yang sudah dibatasi sehingga apa? Nah ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur di masa 1000 tahun sekarang ini, kuasa si jahat yang sudah dibatasi sehingga apa? Injil masih memungkinkan diberitakan di seluruh dunia. Kalau iblis tidak dibatasi Bapak Ibu Saudara, maka pemberitaan Injil akan stop. Gitu ya. Gereja yang kudus, gereja yang benar, kehidupan pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar hidup suci, takut akan Tuhan mungkin sudah hilang kalau si jahat itu tidak dibatasi. Karena pengaruh dunia yang luar biasa, pengaruh si jahat yang luar biasa. Musuh yang tidak kelihatan dan terus ada, susah kan? Musuh kelihatan saja mau melawannya penuh kesulitan Bapak Ibu. Apalagi ini musuhnya yang tidak kelihatan. Nah Bapak Ibu, mari kita boleh merenungkan. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita di zaman sekarang, kalau boleh dikatakan zaman 1000 tahun ini, memerintah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang jadi raja, pemimpin di gereja kita, di pelayanan kita, di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, Bapak Ibu, bersyukur. Dan satu sisi kesempatan untuk memberitakan Injil itu terus ada. Lalu ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu aku melihat tahta-tahta. Nah ini penglihatan tentang surga ya Bapak Ibu. Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga telah melihat apa? Jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Rasul Yohanes tidak melihat tubuh-tubuh mereka yang dipenggal kepalanya. Kalau melihat tubuh-tubuh mereka yang dipenggal kepalanya, berarti peristiwanya ada di dunia, betul, saudara? Nah, tapi nggak disebut tubuh, disebut apa? Jiwa. Berarti ini benar-benar penglihatan tentang surga. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan dikatakan apa? Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu ada dua ya hal di sini. Kalau di dunia zaman gereja, kita juga memerintah bersama dengan Tuhan. Lalu saudara-saudara yang sudah meninggal, mati martir, mereka juga sudah memerintah bersama Tuhan di surga. Jadi saudara kita yang sudah pulang mendahului kita, sudah bersama Yesus di surga. Amin, saudara. Lalu ayat yang ke-5 dan 6, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama.
Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Bapak Ibu, ada berapa kebangkitan ya? Ada istilah kebangkitan pertama, lalu ada kebangkitan kedua ya. Nah ini membingungkan saudara ya. Ada berapa kali kebangkitan? Banyak Pak pokoknya, kok banyak. Kita tidak pernah ngomong banyak kok saudara. Ada berapa kebangkitan? Pak Lukas sekali. Saudara? Mbah Pak belum mati, tunggu aja. Loh iya, tapi Alkitab itu loh mengatakan apa saudara? Sebab ada yang berpikir kebangkitannya 2 kali. Saudara. Yang pertama kebangkitan orang percaya, lalu yang kedua kebangkitan orang yang tidak percaya. Dia ayatnya kayak ngomong begitu itu saudara ya. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat ya, maksudnya apa ini? Jadi Wahyu 20 penglihatan tentang surga bukan di bumi, karena di situ ada tahta-tahta, ada kursi tahta, ada jiwa-jiwa bukan tubuh-tubuh. Lalu ada orang yang setia sampai akhir walaupun mengalami penganiayaan di dunia, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan pertama itu apa? Semua saudara kita yang sudah pulang mendahului kita, mereka mati Bapak Ibu, mereka dikubur, mereka dikremasi, mereka juga sudah bangkit ya secara rohani. Artinya apa? Mereka hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang disebut kebangkitan pertama. Amin. Bisa jelas ya Bapak Ibu ya. Nah jadi itu kuburan-kuburan, mati semua dikubur, langsung orang yang meninggal itu kan bersama dengan Tuhan. Jadi itu yang disebut kebangkitan pertama secara rohani. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kebangkitan tubuh. Nah ini yang kita ucapkan setiap minggu. Bukan kita ucapkan ya, kita percayai. Membangkitkan orang mati. Kebangkitan tubuh yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali. Nah itu yang disebut kebangkitan kedua. Ya, belum mengalami. Ya kita belum. Saudara, ya nanti mati barulah. Loh berarti mereka mengalami kebangkitan kedua, iya. Mereka dapat tubuh baru nanti. Saudara. Nah, jadi hanya ada satu peristiwa kebangkitan orang mati. Yohanes 5, 28, 29 itu jelas ya, Bapak Ibu Saudara. Di situ orang benar dan orang jahat dibangkitkan bersama-sama. Nah, ketika bicara tentang kebangkitan tubuh, nah ini bagian terakhir Bapak Ibu. Bagaimana rupa tubuh yang akan diterima orang percaya pada hari kebangkitan mereka? Ini kuncinya ada di 1 Korintus pasal yang ke-15. Di situ ada kebangkitan kita, ada kebangkitan Kristus, ada kebangkitan tubuh. Satu perikop yang panjang dibagi 3 bagian. Ya, kebangkitan kita, kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh Bapak Ibu. Ternyata ini peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang bersamaan ya Bapak Ibu, ini sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 juga. Masih ingat apa itu di 1 Tesalonika pasal yang keempat? Kalau Kristus datang, kuburan terbuka, terus yang masih hidup apa saudara? Yang masih hidup diangkat. Nah, tapi diangkatnya bukan yang dari bawah kemudian di atas gitu ya. Kalau yang kurus bisa naik ke atas, yang gemuk ya repot Bapak Ibu ya, terlalu berat. Bukan itu pengertiannya. Ya seringkali kalimat kata diangkat memang langsung pikiran kita apa? Dari bawah kemudian ke tempat yang di atas atau tinggi gitu kan saudara. Penuh kemudian kosong, habis. Nah pikiran kita kan air di ember kan gitu, dipakai lama-lama habis. Nah di Alkitab kadang-kadang ada kata-kata yang sebenarnya pengertiannya bukan di situ Bapak Ibu. Nah ketika dikatakan diangkat ya saudara, jadi nggak ada teologi pengangkatan itu sebenarnya nggak ada saudara. Itu kata lainnya bandingkan dengan Korintus, dikatakan apa di situ? Diubah. Kenapa kok diubah Bapak Ibu? Karena daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah. Yang hidup, yang masih tinggal. Ketika Tesalonika berkata diangkat, menurut 1 Korintus 15 itu diubah dalam sekejap. Artinya apa?
daging dan darah ini diubah dengan tubuh baru. Karena daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi belajar Alkitab, jawabannya memang ada di pertanyaan kita, ada jawabannya di seputar Alkitab itu. Jadi kita nggak boleh ngarang-ngarang jawaban Bapak Ibu, karena Alkitab memberitahu jawabannya. Nah, untuk bisa tahu ke situ gimana Pak? Ya membaca Bapak Ibu. Untuk tahu ke situ gimana? Ya mempelajari. Pasti Tuhan akan memberi hikmat, Tuhan pasti memberi kepekaan kepada kita untuk bisa mengerti firman-Nya. Kita bukan sekedar membaca firman Bapak Ibu, tapi yang terpenting apa saudara? Roh Kudus memberi pengertian firman itu apa yang kita baca. Kadang-kadang ada orang Kristen yang membaca firman nggak ada dampaknya, bahkan langsung lupa. Pokoknya aku semua contoh, ya wes tak tulis. Enggak, kami nggak berharap itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika membaca bukan sekedar 3 pasal selesai, nanti tahun depan hanya 1 pasal Bapak Ibu ya. Selesai, terus dapat apa? Bacaan hari ini kitab apa Bapak Ibu? Amsal loh. Sudah dikotbahkan Pak Bambang urut ya Bapak Ibu ya, Amsal pasal 1. Terus Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa kitab Amsal itu. Boleh dibaca 1 hari 1 pasal karena jumlahnya 31 pasal pas genap 1 bulan ya. Nah Bapak Ibu, bukan sekedar kita membaca, sampai kita benar-benar menemukan maknanya, menemukan Kristus di sana. Jadi Bapak Ibu, rupa tubuh kebangkitan seperti apa? Tidak akan terdiri dari darah dan daging, tidak dapat binasa atau mati. Wah, ini luar biasa ya. Tubuh yang mulia, bahkan dikatakan tubuh yang sangat berkuasa atau kuat, dikatakan tubuh rohani, dan yang terakhir dikatakan apa? Tubuh surgawi. Jadi kerajaan 1000 tahun adalah di mana Kristus memerintah bersama kita. Kapan Bapak Ibu? Sekarang. Dia jadi raja dalam hidup kita. Dia jadi raja dalam pelayanan kita. Dia jadi raja dalam gereja kita. Dia jadi raja dalam pekerjaan dan rumah tangga kita. Terus yang kedua apa Bapak Ibu? Iblis sudah dirantai, diikat. Nah, implikasinya apa di situ? Iblis sudah diikat, kepalanya dikatakan sudah dihancurkan, diremukkan, kuasanya dibatasi. Berarti apa Bapak Ibu? Ada kesempatan seluas-luasnya untuk memberitakan Injil. Nah, biarlah kita menyadari ini waktu yang sangat indah sebenarnya Bapak Ibu, di mana kuasa iblis dibatasi, sehingga kita dengan bebas untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa memberitakan Injil di mana Tuhan panggil kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami. Kami bersyukur Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk hidup melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan, di mana Engkau sebagai Raja yang berkuasa memerintah atas kami, memerintah atas gereja kami, memerintah atas pelayanan kami, memerintah atas seluruh aspek hidup kami. Dan kami juga bersyukur selama ini juga kuasa si jahat sudah diikat, kuasa si jahat sudah dibatasi, sehingga pemberitaan Injil boleh disampaikan seluas-luasnya. Biarlah Tuhan Engkau mencelikkan mata rohani kami, visi kami tentang karya Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar bisa melihat tuaian yang sangat besar, ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tuhan pakai seluruh kami yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara online, dimanapun jemaat-Mu berada. Tuhan pakai kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.